sampai kalian memilikinya. Ya, bisa jadi kalian nggak sadar kalau kalian sebenarnya butuh iPad. Kenapa? Yuk kita bahas. Hai, salam kenal, gue Fitri dan kalian lagi nonton channel Appler ID. Di channel ini gue akan ngomong tentang Apple baik dari segi produk, service, maupun Apple secara brand itu sendiri. Kayak kali ini gue mau ngomongin pengalaman gue pakai iPad dan apakah kalian juga butuh sebuah iPad? Jawabannya tentu tergantung. Ya terus ngapain lo bikin video? Sebelum nyari tahu jawabannya, kita kilas balik dulu kali ya. Jadi iPad itu bukan tablet pertama. Dia itu baru diluncurin tahun 2010 sama Steve Jobs langsung pas beliau masih hidup. Nah saat itu tuh banyak yang ngejek waktu baru pertama kali diumumin. Katanya ini nih gak ubahnya kayak iPod Touch tapi versi lebih gede gitu. Tapi Pak Jobs ini yakin bener kalau iPad itu adalah kebutuhan yang dia temukan, sesuatu yang more intimate than a laptop and so much more capable than a smartphone. Waktu itu tuh eranya netbook ada di mana-mana dan Steve Jobs bilang netbook itu lemot dan itu nggak ubahnya laptop versi murahan aja gitu. Saat itu nggak banyak orang yang sadar sama kebutuhan ini sampai akhirnya iPad resmi dijual dan perlahan orang-orang mulai terbayang nih sama visi Steve Jobs ini. Sampai sekarang akhirnya banyak banget tablet yang bermunculan, bahkan kayak Oppo, Realme juga ikutan ngeluarin padnya masing-masing. Dan iPad tetap merajai market share secara global. Di kuartal kedua 2022 dia menguasai 31% global market share. Tapi zaman sekarang smartphone itu kan udah canggih-canggih ya, kayaknya udah bisa loh buat ngapain aja gitu dari sebuah smartphone doang. Ya memang bener sih, sekarang ngedit video aja udah bisa dari smartphone. Nature-nya smartphone itu apalagi kan alat komunikasi, udah semacam kebutuhan primer gitu. Kayaknya sulit banget sekarang nemuin orang yang nggak punya smartphone. Maksudnya orang ini, orang dalam usia produktif ya, itu nggak punya smartphone kayaknya udah jarang banget ya. Tapi secanggih-canggihnya smartphone menurut gue, dia tuh tetap punya keterbatasan berupa display yang minim, yang segitu-gitu aja. Dan kerja-kerja kayak office works itu jadi nggak leluasa di display yang seminim itu dan kapabilitas mesin yang seperti itu. Di sisi lain, laptop tuh punya display dan performa yang mumpuni gitu. Dia mulai dari office work sampai edit video segala macam yang berat-berat kayaknya bisa kan. Apalagi laptop zaman sekarang tuh makin enteng, makin canggih, performanya makin cepet. Tapi menurut gue, seenteng-entengnya laptop konvensional tetap aja dia punya keyboard, punya trackpad yang bikin dia tuh jadi bulky dan nggak gampang dibawa kemana-mana gitu. Terus beberapa laptop juga nggak punya daya tahan baterai yang lama. Disinilah celah kebutuhan yang dilihat sama si Pak Jobs yang sangat jenius ini ya. Jadi iPad itu semacam sweet spot antara smartphone sama laptop. Jadi dia semacam mengisi ruang kosong di antara keduanya gitu loh. Tapi apakah dengan begitu lantas kita jadi butuh sebuah iPad? Jawabannya kembali ke diri kalian sendiri. Dari tadi jawabannya balik ke diri sendiri mulu. Jadi mengingat sejarah lahirnya tadi, kelihatan kan kalau sebenarnya kekuatan utama, kelebihan utama dari sebuah iPad adalah portability dan versatility-nya. Dia tuh gampang dibawa kemana-mana. Sesimpel kita tuh kayak bawa buku catatan atau bawa binder gitu. Bahkan kalau iPad mini kayak gini kayak buku notes biasa gitu kan. Buat scrolling ngecek email ayo, buat mantengin series favorit kuy, buat edit foto atau video satset jadi, apalagi buat main game enak banget. Terus kalau kita butuh dia buat jadi powerful machine, misalnya buat ngetik, bikin presentasi gitu, kita tinggal attach aja keyboard. Atau kalau kita pengen coret-coret, bikin digital arts gitu, kita langsung bisa pairing ke Apple Pencil. Tinggal deh tuh coret-coret di Procreate atau dimanapun. Se-versatile itu ya guys, makanya sampai barang ini ada di tangan kalian, mungkin kalian gak akan kebayang kenapa gue butuh iPad.
Jadi kekuatan iPad ini kan ada di displaynya yang menawan, besar. Terus abis itu performanya smooth, fluid gitu kan. Terus baterainya juga tahan lama. Nah cuma nih permasalahannya harganya itu nggak bisa dibilang murah juga. iPad generasi 9 contohnya di iBox itu kayaknya base modelnya itu sekitar 5 jutaan. Kalau kalian misalnya punya smartphone tapi kalian nggak punya laptop, it's okay, mungkin iPad bisa jadi pilihan yang menarik, yang lebih ramah kantong. Tapi kalau kalian udah punya laptop, punya iPad itu jadi semacam butuh nggak butuh gitu loh. Ya nggak masalah juga nggak punya iPad, tapi kalau kalian punya iPad tuh kayaknya akan lebih menyenangkan. Dan kalau kalian misalnya kerja, workflow kalian tuh akan lebih efisien gitu. Kalau kalian misalnya itu belajar atau lagi kuliah atau lagi sekolah, kayaknya akan lebih mudah gitu loh hidup kalian. Beda kasus kalau misalnya kalian tuh pekerja seni gitu ya, yang memang butuh digital canvas. Punya iPad itu tentu sesuatu yang plus, apalagi dengan itu kalau misalnya kalian bisa menghasilkan karya dan menghasilkan uang. Nah, harga mahal dari sebuah iPad ini sebenarnya bisa juga kita lihat sebagai sebuah investasi. Karena iPad itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama. iPad pertama gue beli di tahun 2018. Itu bertahan sekitar 3 tahun, bukan karena rusak, bukan karena nggak bisa dipakai lagi, tapi karena gue ganti, dan iPad itu gue jual ke orang lain, dan sama orang itu sampai sekarang masih dipakai buat ngajar. Jadi sebenarnya secara performa sekitar 4 tahun masih lancar, bahkan di banyak kasus lebih dari 5 tahun juga masih oke-oke aja gitu. Mungkin karena secara build quality dia itu solid ya. Barang-barangnya Apple, produk-produknya itu kan terkenal sama build quality yang durable gitu ya, yang tahan lama, tahan banting. iPad gue dulu juga dipakai sama anak gue, ya tahu sendiri lah, anak-anak balita, toddler gitu, yang mainnya tuh ya nggak kayak kita yang pegangnya di hati-hati banget ya, tahu nilai uangnya tuh berapa. Selain itu dibanding sama tablet Android misalnya, iPad itu lebih unified gitu, lebih seragam antara hardware dengan softwarenya, ya karena dia diproduksi oleh satu pihak. Beda ceritanya kalau misalnya tablet Android tadi ya, karena dia itu basisnya device by device, jadi kayak ya tergantung produsen tablet lo gitu, apalagi terkait sama update software misalnya. Jadi apakah kalian butuh iPad? Kalau iya sih menurut gue sekarang mendingan kalian buka Tokopedia, terus klik search, tulis tuh Tokopedia, terus kalian lihat deh iPad mana aja yang lagi ready buat dibeli. Soalnya gue kalau beli iPad di situ guys, harganya tuh lebih murah dibanding iBox dan sellernya tuh terpercaya. Kalau iBox tuh ya cuma buat lihat-lihat aja gitu. Ya balik lagi, jadi apakah kalian butuh iPad? Ya kalau ngelihat dari apa yang gue omongin tadi, sebenarnya kegambar sih guys, apa atau siapa yang perlu sama si iPad ini. Pertama, kalau misalnya lo butuh powerful device yang gampang diakses, mudah dibawa kemana-mana buat ngecek-ngecek email, ngecek data, buat video calls, misalnya kalian kerjaannya di video calls gitu kan. Terus abis itu secara baterai dan durability-nya itu tahan lama. Ya, ini jawaban buat kalian. Kalian akan sangat senang dan bahagia punya iPad, tidak menyesal membelinya. Atau misalnya lo adalah pelajar atau mahasiswa yang suka digital note taking atau nyatet-nyatet gitu ya secara digital. Gue gak kebayang sih kalau dulu zaman gue sekolah tuh udah ada iPad gitu ya. Itu pasti nice banget, enak banget. Soalnya nyatet di sini tuh enak banget. Dan kebukti banyak banget video-video yang gue lihat soal note taking itu rata-rata mahasiswa gitu kan. Mereka tuh sering banget pakai iPad buat nyatet, entah itu di GoodNotes, Notability, dan segala macam aplikasi catatan gitu ya. Dan emang enak banget dipadu sama Apple Pencil tentunya. Atau lo adalah gue, emak-emak punya anak yang pengen punya perangkat belajar buat anaknya yang kalau gue ngasih handphone itu tuh accessible banget, handy banget buat dibawa kemana-mana kan. Anak gue bisa gampang kecanduan dong, atau tanpa sadar dia ngambil buat pakai gitu kan. Sedangkan kalau iPad itu kan dia lebih besar, tapi di satu sisi kalau kayak laptop lebih ribet gitu pengoperasiannya dibanding sama iPad yang tinggal sentuh aja. Percaya deh bu, kayaknya kalau masuk SD misalnya beliin iPad, kayaknya sih masuk SMP deh baru ganti. Nah, atau kalian yang suka digital art, kalian pekerja seni yang butuh mesin buat
misalnya tadi gambar atau bikin content creation lain yang berkaitan sama arts, ini enak banget buat gambar dan segala macem. Gue kenal beberapa orang yang memang memakai ini untuk produktivitas mereka, nggak cuma buat konsumsi misalnya hiburan dan segala macam, tapi memang buat produktivitas gitu. Dan ini handy, affordable juga, dan juga dia portable, bisa dibawa kemana-mana. Kalian bisa pilih range ukurannya mulai dari yang sekecil ini sampai yang gede sekalipun. Atau terakhir nih, ini terakhir banget nih, kalau lo punya banyak duit terus lo ya pengen aja gitu punya gadget yang enak buat konsumsi entertainment gitu kan, biar bisa nonton series sambil rebahan, main game sambil tiduran gitu, ya lo gak usah nonton video ini, ya lo beli aja gitu guys. Jadi kira-kira sekelumit pendapat gue tentang butuh gak sih sama iPad, butuh gak sih gue punya iPad. Gue sendiri pakai iPad pertama kali tahun 2018 itu mostly buat office works, ditambah untuk kebutuhan entertainment tadi. Mudah-mudahan sekarang kalian kalau ditanya kira-kira gue butuh apa enggak sama iPad, kalian bisa mantap jawab ya atau enggak. Ya kalau kalian masih galau-galau gitu sih, drop di komen aja ya, ayo kita menggalau bersama. Barangkali gitu ada yang lain bisa ngasih saran, point of view yang bisa jadi pertimbangan untuk memutuskan perlu beli apa enggak nih gitu. Gitu aja kira-kira yang bisa gue sampein. Mudah-mudahan apa yang gue sampein hari ini nih bermanfaat buat kalian semua. Klik like kalau kalian suka video ini, atau kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kalau kalian gak suka, meski gue berharap kalian tidak melakukannya. Consider to subscribe dan nyalain lonceng buat support gue, biar gue makin semangat bikin video berikutnya. Gue Fitri pamit, bye!